Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali dengan Kimia Games. Kimia itu gampang, menyenangkan, dan sensasional. Baik, pada kesempatan yang luar biasa ini, mari kita sharing bersama-sama materi kimia pada bab yang kedua, yaitu struktur atom. Di dalam materi struktur atom ini nanti yang kita pelajari yang pertama adalah perkembangan teori atom, berikutnya partikel penyusun atom, kemudian yang ketiga konfigurasi elektron, bilangan kuantum, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menentukan golongan dan periode dalam tabel periodik dengan menggunakan konfigurasi elektron, ya. Dan kalau materi ini dibuat peta konsep, maka seperti ini. Ya, materi ini seperti ini. Nanti yang pertama kita pelajari adalah perkembangan model atom. Berikutnya adalah partikel penyusun atom. Dan nanti konfigurasi elektron yang di dalamnya nanti ada isotop, isoton, isobar, dan sebagainya. Ya. Yang terakhir nanti bagaimana cara menentukan bahwa suatu atom itu terletak pada golongan berapa dan periode berapa dengan metode konfigurasi elektron. Ya. Baik, pada kesempatan ini nanti Bapak akan khusus menjelaskan tentang perkembangan model atom. Model atom yang pertama dikemukakan oleh John Dalton. Ya. John Dalton punya 5 konsep penting. Yang pertama adalah bahwa materi itu tersusun dari partikel-partikel terkecil yang disebut dengan atom. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, misalnya adalah kapur. Nah, ketika kapur itu dipecah, ya, dipecah dan dipecah lagi, maka akan didapatkan suatu partikel terkecil dari kapur itu. Nah, maka itu disebut dengan atom. Ya. Kemudian yang kedua, unsur adalah materi yang tersusun dari atom-atom sejenis dengan massa dan sifat yang sama. Nah, katakanlah unsur besi, maka akan tersusun dari atom-atom besi yang masing-masing atom itu mempunyai massa dan sifat yang sama. Kemudian yang ketiga, unsur yang berbeda akan mempunyai atom dengan massa dan sifat yang berbeda pula. Kemudian yang keempat, senyawa adalah materi yang tersusun, ya, dari 2 atau lebih atom-atom unsur penyusunnya dengan perbandingan tetap dan tertentu. Nah, misalnya gini. Katakanlah air. Air itu tersusun dari atom oksigen dan hidrogen membentuk suatu senyawa H2O atau air. Ya. Kemudian yang kelima, atom tidak dapat dimusnahkan. Reaksi kimia itu hanyalah penataan ulang dari atom-atom penyusunnya tersebut. Kemudian teori atom yang kedua adalah Thomson. Ya. Menurut Thomson, atom itu adalah bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar suatu elektron secara merata. Nah, muatan positif itu sama dengan muatan negatif sehingga atom bersifat netral. Ya. Jadi model atom Thomson dalam kehidupan sehari-hari mungkin seperti gambar apa, adik-adik? Gambar? Iya, benar. Gambar onde-onde. Ya, jadi tepung yang melingkar, ya, padat itu adalah muatan positifnya.
sedangkan wijen yang tersebar merata itu adalah elektronnya bermuatan negatif. Ya. Berikutnya adalah model atom Rutherford. Ya. Nah, model atom Rutherford didasari dari percobaan partikel alfa yang bermuatan positif yang ditembakkan pada lempeng logam tipis yaitu emas. Nah, di situ nanti ada 3 hal penting yang merupakan dasar dari teori atom Rutherford. Nah, ketika sinar alfa itu ditembakkan ke lempeng emas, maka ada, perhatikan garis kuning itu adalah dibelokkan, garis merah itu diteruskan, dan garis biru itu adalah dipantulkan. Jadi ada tiga kemungkinan yang terjadi. Nah, dari eksperimen ini, maka Rutherford menyimpulkan ada 3 kemungkinan. Rutherford menyimpulkan yang pertama, terdapat suatu bagian yang sangat kecil, padat dan sebagai pusat massa itu yang disebut dengan inti atom ya, yang dipantulkan. Terus kemudian yang kedua, terdapat muatan inti yang bermuatan positif. Partikel alfa juga bermuatan positif ya, sehingga terjadi tolak menolak ya. Terjadi tolak menolak sehingga partikel alfa itu dibelokkan. Terus kemudian yang ketiga, sebagian besar ruang dalam atom itu adalah ruang hampa. Sehingga partikel alfa bisa melewati itu atau partikel alfa itu diteruskan. Ya. Nah, dari sini sehingga Rutherford menyimpulkan bahwa atom itu tersusun dari inti atom yang bermuatan positif ini ya, dan elektron bergerak mengelilingi inti. Nah, ternyata teori atom Rutherford ini punya kelemahan ya. Jika elektron itu bergerak secara terus-menerus, maka lambat laun akan kehabisan energi. Nah, jika energinya habis, maka elektron akan jatuh ke inti. Ternyata ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi ya. Sehingga teori atom Rutherford ini disempurnakan oleh Niels Bohr. Nah, Niels Bohr berpendapat bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Jadi masing-masing elektron itu punya lintasan elektron yang disebut dengan kulit elektron, ya, yang disebut dengan kulit elektron. Nah, selama elektron bergerak pada lintasannya, maka dia bersifat stasioner, tidak memancarkan maupun menyerap energi. Tetapi elektron itu dapat berpindah dari lintasan yang kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil ya, dengan cara menyerap atau memancarkan energi ya. Kemudian teori atom yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, di dalam teori mekanika kuantum ternyata kedudukan elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti, yang bisa hanya kebolehjadian. Jadi elektron mungkin berada di dalam lintasan, ada juga yang berada di luar lintasan. Jadi tidak bisa ditentukan secara pasti. Ya. Oke, itulah perkembangan teori atom mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akhiri sekian, yang nanti akan kami lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi partikel penyusun atom. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.